Perkenalkan Bu, nama saya Kristus Tambunan dengan NIM 1132040 dari Prodi Teknik Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pengenalan basis data, mengenai proyek perancang, membangun dan mengelola basis data di MySQL. Pertama, rancangan basis data, IRD dan translasi IRD. Rancangan basis data atau database design adalah proses merancang, struktur, dan organisasi basis data untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan aplikasi rancangan basis. Data melibatkan identifikasi identitas, atribut, relasi, antar entitas, dan aturan bisnis yang harus diterapkan pada basis data. Dalam merancang basis data, dapat digunakan beberapa cara, diantaranya adalah membuat entity relationship, diagram, atau IRD, dan melakukan translasi IRD ke data model relasional. Yang pertama, IR diagram. IR diagram atau Entity Relationship Diagram adalah model visual yang digunakan untuk merancang struktur basis data dengan memvisualisasikan hubungan antara entitas atau objek, atribut atau karakteristik, dan hubungan antara entitas dalam suatu sistem. IR diagram terdiri dari tiga komponen utama, entitas atau objek, atribut atau karakteristik, dan hubungan antar entitas. Berikut IR diagram kami. IR diagram table proyek PA1 kami. Nah, pada IR diagram di sini terdapat 7 entitas yang contohnya yaitu admin dengan berita, yang dimana berita entitasnya adalah admin, atributnya adalah ID staff, NIM, email, password, jabatan, dan avatar yang memiliki hubungan minimal satu dan maksimal banyak ke berita. Yang kedua, IR translation. IR translation adalah proses mengubah model entity relationship atau IR diagram menjadi model relasional yang terdiri dari tabel dengan kunci utama atau memiliki atribut-atribut dan hubungan referensial atau range. Nah, pada IR translation ini bedanya dengan IR diagram adalah pada IR diagram hanya terdapat primary key, sedangkan pada IR translation terdapat range. Nah, dalam pengerjaan di transaksi di atas terdapat satu hubungan, ya ini satu n ke one to many ke one to. Hubungan relasi tersebut jelaskan posisi di mana masing-masing stat table memiliki entitas minimal satu dan maksimal banyak. Yang kedua, validasi terhadap rancangan basis data dan konsep normalisasi. Normalisasi dalam basis data adalah proses merancang struktur basis data yang optimal dengan membagi entitas dan atribut menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Tujuan normalisasi adalah mengurangi redundasi data, memastikan integritas data, dan meningkatkan efisien penyimpanan dan pemrosesan data. Berdasarkan skema database yang diberikan, berikut adalah normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF dari tersebut. Normalisasi ke dalam 1NF yang perlu dilakukan karena tabel-tabel yang diberikan sudah dalam putusan TFF. Normalisasi ke dalam 2NF, sebelum kita sudah dalam 2NF, tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci utama. Tabel galeri sudah dalam bentuk 2NF, tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci utama. Tabel kependudukan sudah dalam bentuk 2NF, karena tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci yang sama. Tabel produk sudah dalam bentuk 2NF karena tidak ada atribut dan kunci yang bergantung pada sebagian kunci utama. Tabel struktur sudah dalam bentuk 2NF karena tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci utama. Tabel 6, tabel legenda sudah dalam bentuk 2NF, tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci utama. Yang ketiga, normalisasi ke dalam 3NF sudah dalam bentuk 3NF.
atribut non kuncian transitif tergantung pada kunci utama. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang perlu dilakukan untuk normalisasi tabel-tabel yang diberikan ke dalam bentuk tiganya. Pengembangan basis data sesuai rancangan Vienna. Basis data adalah proses perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data yang terstruktur dan terorganisir untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau organisasi. Yang pertama, basis data beserta tabel-tabelnya. Jadi saya membuat tabel admin dengan menggunakan query, create table, dan memiliki primary key ID start. Di sini saya membuat tabel berita, tabel galeri, tabel kependudukan, produk, dan struktur dengan primary key masing-masing serta agenda. Yang kedua, enforcing integrity. Primary key digunakan untuk memastikan keunikan nilai dan kolom yang ditentukan. Sedangkan foreign key digunakan untuk membangun hubungan antara tabel dengan merujuk pada primary key di tabel lain. Berikut adalah jenis-jenis constraint pada setiap tabel. Satu, tabel admin. Primary key constraint adalah kalau staff adalah primary key, sedangkan primary constraint tidak ada. Yang kedua, tabel berita. Pada tabel berita, primary constraint adalah ID berita, sedangkan foreign key constraint adalah kolom ID staff, yang dimana kolom ID staff ini merujuk kepada kolom ID staff dalam tabel admin. Begitu juga kepada tabel galeri yang dimana memiliki constraint ID staff dan merujuk ke dalam kolom admin yang ke dalam kolom ID staff yang di dalam tabel admin. Menunjukkan hanya memiliki primary key yaitu kolom ID penduduk. Ya, yang kelima adalah primary key constraint yang kelima tabel penduduk ini juga memiliki foreign key yaitu ID staff. Seperti juga memiliki foreign constraint ID staff yang merujuk ke dalam tabel admin yang ke dalam kolom ID staff. Tabel agenda juga memiliki rezeki ID staff yang merujuk ke dalam kolom ID staff dalam tabel admin. Pengolahan basis data. Nah, yang pertama data dummy. Data dummy adalah data yang dibuat dengan tujuan pengujian, demonstrasi, atau pengisian sementara ke dalam suatu sistem atau aplikasi. Di sini saya membuat data dummy-nya pada admin sebanyak 3 data yang dimana memiliki keunikan masing-masing. Pada tabel berita juga ada sebanyak 20 data, tabel galeri sebanyak 20 data, tabel kependudukan sebanyak 20 data, tabel produk 20 data, tabel struktur 20 data, agenda 20 data. Yang kedua, query yang menampilkan data dari satu tabel. Di sini kita ditugaskan untuk membuat 10 query dalam satu tabel. Namun di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama menampilkan jumlah berita yang dibuat oleh setiap staff. Nah, di sini saya membuat select ID staff, di mana memilih ID staff yang membuat terlebih dahulu fungsi count as jumlah berita dari berita. Guna count ini adalah menghitung jumlah berita dari tabel berita yang di grup by ID staff. Sehingga outputnya ID staff membuat 5 berita, ID staff 2 membuat 5 berita, ID staff 3 membuat 10 berita. Uh, yang kedua yang saya menjelaskan adalah menampilkan jumlah berita yang dikategorikan sebagai politik. Di sini kita menggunakan select count as jumlah berita politik. Di sini select count ini menghitung dari tabel berita yang dimana kategorinya itu adalah politik, yang dimana politiknya terdapat 0. Nah, yang ketiga adalah query untuk menampilkan data dari beberapa table yang mencakup contoh inner join, left atau right join. Di sini saya akan menjelaskan dulu juga. Yang pertama, query untuk menampilkan semua data ada tabel admin dan berita.
Dalam query ini digunakan si inner join untuk menggabungkan kedua table berdasarkan nilai kolom ID start yang sama pada kedua table, sehingga hasilnya akan menampilkan semua kolom yang ada pada kedua table. Yang kedua, saya jelaskan adalah menggunakan left join. Yang ketiga ini adalah menampilkan jumlah berita yang diupload oleh setiap staff pada table berita. Query ini digunakan untuk mengambil nama admin dan jumlah berita yang diterbitkan oleh setiap admin dan dari tabel admin dan tabel berita dengan menggunakan left join pada kolom ID staff yang sinkron digunakan untuk menghitung jumlah baris pada kolom ID berita dan dari tabel berita yang cocok dengan setiap ID staff pada tabel admin. Kemudian hasil dikelompokkan berdasarkan ID staff. Hasil query akan menampilkan nama admin dan jumlah berita yang diterbitkan oleh setiap admin. Jika seorang admin tidak memiliki berita yang diterbitkan, maka jumlah berita untuk admin tersebut akan diterbitkan sebagai nol. Yang terakhir, sub query. Kita di sini tugas untuk membuat dengan sub query. Di sini akan menjelaskan juga. Yang pertama, menampilkan jumlah total produk yang telah dibuat oleh setiap ID staff. Di sini query ini menggunakan select untuk menghitung jumlah produk yang telah dibuat oleh setiap staff dengan menggunakan kondisi where pada kolom ID staff yang sama pada tabel produk. Sehingga hasilnya query akan menampilkan nama staff dan jumlah total produk yang telah dibuat oleh staff. Yang kedua, query untuk menampilkan semua data berita yang dikategorikan oleh staff dengan jabatan marketing manager. Query ini digunakan untuk mengambil semua data berita yang dikategorikan oleh staff dengan menggunakan where digunakan untuk mengambil ID staff dari tabel admin yang memiliki nama jabatan marketing manager. Kondisi query ini kemudian digunakan untuk memfilter hasil query hanya untuk berita yang memiliki ID staff yang sama dengan hasil subquery. Hasil query akan menampilkan semua data berita yang dikategorikan oleh staff dengan jabatan marketing manager. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan.